Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, memberkati kita untuk terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani di hadapan Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami kembali waktu dan kesempatan untuk kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang menjadi landasan dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 5, secara khusus ayatnya yang ke-24. Yohanes 5 ayat 24, firman-Nya berkata demikian, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saya percaya suatu kehidupan yang sangat berarti dalam hidup kita, suatu kehidupan yang sangat bernilai dan menyenangkan dan membahagiakan dalam hidup kalau kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kalau kita sudah pindah dari tadinya kita menuju ke neraka, ke suatu penghukuman yang kekal selama-lamanya, dan kita berpindah menuju ke surga, suatu kehidupan yang senang selama-lamanya, itu merupakan berkat yang luar biasa, berkat yang istimewa bagi saudara dan saya. Jelas sekali dalam ayat pembacaan kita tadi, dalam ayat 24 dari Injil Yohanes pasal 5, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Kenapa ia sudah pindah dari dalam maut? Karena dia sudah mempunyai hidup yang kekal. Dan kalau dia sudah memiliki hidup yang kekal, berarti dia tidak akan turut dihukum. Tidak akan mengalami penghukuman selama-lamanya di neraka. Kenapa? Karena ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan ini menjadi kerinduan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan menjadi perjuangan kita sebagai orang yang sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, supaya orang lain juga mengalami hal yang sama, yaitu berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dengan cara kita memberitakan Injil kepada mereka, supaya mereka percaya kepada Kristus, karena hanya dengan itulah mereka berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tapi kalau tidak demikian, maka mereka tidak memperoleh hidup yang kekal. Kalau tidak memperoleh hidup yang kekal, berarti pasti dihukum karena mereka belum berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Berarti saudara dan saya adalah orang yang berbahagia. Paling berbahagia di dunia ini kalau saudara dan saya sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Lalu pertanyaannya adalah, orang seperti apakah yang sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup? Atau bagaimana caranya supaya saudara dan saya berpindah dari dalam maut ke dalam hidup? Berpindah dari tadinya menuju neraka dan akhirnya berpindah menuju ke surga. Gimana caranya? Setidaknya di sini ada dua cara. Dalam ayat 24, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku." Barang siapa mendengarkan perkataanku, mendengarkan firman Tuhan. Jadi hal yang pertama supaya kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, makalah yang pertama adalah kita harus mendengar perkataanku. Perkataan Kristus, atau sama artinya mendengar firman Tuhan.
Sangat penting dalam hidup orang yang belum berpindah dari dalam maut ke dalam hidup untuk mendengarkan firman. Secara khusus mendengarkan firman di sini karena akan dihubungkan dengan iman. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi ada sarana awal untuk saudara dan saya berpindah dari dalam maut ke dalam hidup adalah mendengar firman. Firman ini baru langkah awal, belum langkah terakhir. Baru langkah awal untuk saudara dan saya berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, tapi itu belum menjadi jaminan hanya dengan mendengar firman. Tapi mendengar firman itu menolong saudara dan saya sebagai tindakan awal, sebagai dasar untuk saudara dan saya bisa berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yang kedua, supaya kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, kalimat selanjutnya, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Yang kedua, supaya kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu hanya sarana untuk kita percaya atau beriman kepada Kristus, dan beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus inilah yang menggaransi kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sekalipun kita mendengar firman tapi kita tidak beriman kepada Kristus, maka kita belum berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tapi sebaliknya juga kita percaya kepada Kristus, ada sarana sampai akhirnya kita percaya, yaitu sarananya dengan mendengarkan firman. Dari mendengarkan firman, iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, disitulah saudara dan saya baru berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Jadi orang yang percaya kepada Kristus sudah mempunyai hidup yang kekal. Karena itu dia tidak turut dihukum, tidak akan dihukum. Kenapa dia tidak dihukum? Sebab ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Inilah anugerah terbesar Allah dalam hidup kita sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Kristus. Inilah harta paling berharga, harta paling mulia dalam hidup saudara dan saya. Bila kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, itu berarti tidak ada penghukuman lagi bagi orang yang sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan itu saudara dan saya dapatkan, alami hanya karena percaya kepada Kristus. Ketika saudara dan saya sudah mengalami ini, maka menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk juga menyuarakannya kepada orang lain, memberitahukannya kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa berpindah dari dalam maut ke dalam hidup hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus. Dan sarana untuk percaya kepada Kristus adalah mendengarkan firman Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang boleh mengajar kami untuk berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Supaya kami berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, sarana awal adalah kami harus mendengar firman. Dari mendengar firman, iman timbul dari mendengar firman, sehingga akhirnya kami percaya kepada Kristus. Dan kepercayaan kami kepada Kristuslah yang membuat kami berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tanamkanlah, materaikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa menjalani hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Secara khusus yang dalam keadaan sakit, tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sakit penyakit yang mereka derita. Dalam nama Yesus, kesembuhan dinyatakan bagi mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.